Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara mendadak membatalkan rencana serangan militer terbaru terhadap Iran, di mana Trump menyebut bahwa peluang tercapainya kesepakatan damai dengan Iran semakin terbuka meski Iran menegaskan belum ada kesepakatan apapun dengan Washington. Apa sebetulnya yang mendasari Trump membatalkan serangan dan apakah benar agresi sudah berakhir atau lantaran amunisi AS semakin menipis? Kami akan membahasnya dengan analisis geopolitik Timur Tengah, Dina Sulaiman. Mbak Dina, selamat sore. Iya, selamat sore Mbak Yohana. Ya, ini Trump tiba-tiba membatalkan serangan ke Iran dan mengklaim sudah ada kesepakatan yang hampir deal dengan Iran. Bagaimana menurut Anda? Apakah masih bisa dipercaya kali ini apa yang dikatakan Trump, sementara Iran sendiri juga menyebut belum ada kesepakatan apapun dengan Washington? Iya, tadi sudah disebutkan juga ya bahwa ini adalah ke-39 kalinya ya Trump mengatakan hal yang sama bahwa deal sudah dekat, bahwa perang akan berakhir sebentar lagi. Sehingga kalau kita lihat bagaimana sudah 39 kali Trump itu mengatakan sesuatu yang tidak ada buktinya, tentu sulit untuk bisa percaya ya bahwa Trump memang betul-betul mengatakan hal yang sebenarnya, apalagi juga kemudian kan dari pihak Iran mengatakan loh kita juga belum menyetujui apapun. Artinya proses yang terjadi sekarang kan masih tukar menukar proposal ya melalui mediator Pakistan. Tapi juga kan sebelum ini Iran sudah menyatakan kami nggak akan melanjutkan proses tukar menukar proposal ini jika Israel masih terus menyerang Libanon. Dan akhirnya kita tahu bagaimana Israel ketika dikatakan jangan menyerang Libanon justru malah menyerang Libanon ya. Dan kemudian Iran menyerang Israel dan Israel kemudian melakukan balasan dan kemudian Trump meminta kedua pihak untuk tidak saling membalas lagi. Dan tiba-tiba Trump mengatakan yang terbaru ini ya menyatakan nggak akan menyerang Iran karena deal sudah dekat. Saya pikir penyebabnya itu ada dua kemungkinan ya. Yang pertama bahwa memang Trump memang sebenarnya ingin ada deal sesegera mungkin agar perang berhenti karena memang kan di dalam negeri sudah banyak tekanan terutama dari sisi pembiayaan perang. Tapi kalau berhenti begitu saja tentu buruk buat citranya Trump. Jadi dia ingin perang berhenti dengan deal, dengan perjanjian yang sesuai yang diinginkan oleh Trump. Nah, masalahnya Iran kan tidak akan mau dengan poin-poin yang dipaksakan oleh Trump. Iran punya sendiri proposal yang selama ini sudah sering disampaikan ya. Banyak sekali hal-hal yang buat Iran itu adalah garis merah. Misalnya Iran menuntut agar ada penghentian serangan di semua front. Di semua front berarti kan termasuk Libanon dan termasuk di Palestina. Karena Iran saat ini sedang ini ya dan sudah lama ya sebenarnya punya yang disebut poros resistensi yang meliputi kelompok-kelompok yang memang berperang melawan Israel. Nah, kemudian kemungkinan kedua ini adalah upaya Trump untuk mengulur-ulur perang sebenarnya. Jadi memang dia ingin mempertahankan status quo. Ada juga kemungkinan seperti itu. Karena apa? Yang pertama, tekanan Israel. Israel tidak ingin perang berhenti. Sementara kita tahu Trump ini betul-betul ini ya nurut gitu ya sama Netanyahu seolah-olah tidak punya kekuatan untuk melawan Netanyahu. Dan yang kedua yang ingin agar perang berlanjut itu adalah perusahaan senjata dan perusahaan minyak karena keduanya ini mendapatkan keuntungan besar seandainya perang terus berlanjut. Tapi juga ini ya Trump saya pikir kalau kemungkinan yang kedua ini Trump itu mengulur-ulur perang itu juga pasti akan ditekan juga dalam negeri sehingga tetap saja narasi dia pakai adalah oh sekarang sudah dekat ada deal dengan Iran. Begitu. Lalu apa yang kemudian kemungkinan akan dilakukan oleh Iran dan di sisi lain tadi ada 2 poin kemungkinan alasan, tapi bagaimana juga dengan kemungkinan bahwa ternyata sebenarnya Amerika sudah kehabisan amunisi, Mbak, untuk melanjutkan agresi ini? Ya, kalau ini kemungkinan yang pertama berarti ya, kemungkinan pertama bahwa Trump memang betul-betul ingin menghentikan perang karena alasannya sangat banyak ya untuk kita prefer pada kemungkinan pertama ini. Yang pertama memang amunisi yang sudah jauh berkurang dan kemudian juga misalnya perusahaan-perusahaan senjata itu sudah menyatakan kita nggak bisa memproduksi dengan cepat ya. Dan kalaupun berproduksi yang pembelinya sudah antri bukan cuma pemerintah Amerika saja, tapi negara-negara Eropa itu sudah mengantri juga. Sehingga dari sisi
Amunisi jelas Amerika Serikat juga bermasalah, kemudian juga pangkalan-pangkalan militer yang memungkinkan untuk dipakai oleh Amerika Serikat untuk melancarkan serangannya ke Iran itu juga sudah sangat banyak yang rusak ya, sudah sekitar 16 yang rusak. Dan yang terakhir justru Iran itu kan menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Jordan dan menembak F-35-nya Amerika yang yang parkir di sana gitu ya, parkir di pangkalan militer Amerika di Jordan. Artinya memang secara persenjataan Amerika Serikat memang dalam kondisi krisis ya, sehingga kalau melanjutkan perang memang berat buat Amerika Serikat. Sehingga yang terjadi saat ini Trump itu melakukan istilahnya koersif diplomasi ya. Dia nggak benar-benar ingin perang gitu, tapi terus mengancam, berharap Iran akan tunduk pada ancaman itu. Tapi kita lihat bagaimana Iran justru sebenarnya kan ketika Iran sudah tahu ini lawannya memang dalam keadaan kesulitan, tentu nggak akan mau tunduk juga. Iran yang sekarang punya peluang untuk datang ke meja perundingan dengan posisi yang lebih kuat dan punya daya tekan ya untuk memaksakan apa yang dia kendaki. Nah, Amerika ini kan sebenarnya mendapatkan tekanan besar juga dari dunia terkait dengan agresi militernya. Dan jika Amerika ini benar-benar pada situasi terdesak, adakah kemungkinan menurut Anda yang membuat Amerika tidak akan tunduk lagi dengan Israel? Apa hal yang bisa memungkinkan itu terjadi? Ya, ketundukan Amerika terhadap Israel dalam posisi saat ini ya, dalam perkembangan terbaru ini kan sebenarnya di Trump-nya ya. Karena kelihatan sekali bahwa Trump yang memang berkeras untuk melanjutkan perang, meskipun Kongres Amerika Serikat kan sekarang yang voting terakhir itu sudah lebih banyak yang meminta agar Trump menghentikan perang kan gitu ya. Uh, Berarti kemungkinannya adalah gimana caranya supaya Trump yang berubah pikiran. Saya pikir paling mungkin ya adalah mekanisme di dalam negeri, bagaimana para politisi maupun rakyat Amerika Serikat, masyarakat sipil di dalam negeri Amerika itu bisa membuat Trump menghentikan kebijakan perangnya ini. Ada beberapa mekanisme dalam politik di Amerika Serikat, misalnya impeachment misalnya, atau juga ini ya wakil presiden misalnya secara sepihak mengambil alih karena dengan alasan-alasan yang memang sudah diatur dalam konstitusi di Amerika Serikat. Dan kalau misalnya Trump yang berubah pikiran maksudnya dari dirinya sendiri, saya pikir agak sulit ya kalau kita melihat kepribadian Trump yang sudah kita saksikan selama beberapa waktu terakhir ini kan ada masalah sepertinya, sehingga dia tidak bisa diprediksi sebenarnya seperti apa keinginannya, dan juga pernyataan yang berubah-ubah. Nah, itu kan sulit untuk bisa dipegang ya. Sehingga memang harapannya ada di dalam negeri Amerika Serikat sendiri untuk melakukan perubahan politik yang sebenarnya itu artinya menguntungkan rakyat Amerika Serikat sendiri. Oke, Mbak Dina, ini terakhir saja efek langsung dari konflik yang berkelanjutan di Timur Tengah dan juga Amerika Serikat, Iran, dan juga Israel ini terhadap Indonesia secara konkret, khususnya terhadap ekonomi global, ini seperti apa ini, Mbak? Saya pikir yang sudah banyak kita rasakan ya, harga BBM yang terus naik, kemudian juga produk-produk lain pada gilirannya juga akan naik karena BBM itu akan berdampak pada produk-produk yang lain. Apalagi kalau kita lihat Selat Hormuz itu kan bukan hanya tempat lalu lalang suplai minyak dan gas saja, tapi juga produk-produk turunan petrokimia yang memang dibutuhkan untuk industri. Antara lain misalnya urea, 40% urea dunia itu lewat Selat Hormuz. Bayangkan ketika urea terhambat, berarti kan pupuk juga, produksi pupuk dunia itu juga terhambat. Sehingga memang sudah banyak pengamat yang menyebutkan dunia itu menghadapi ketidakamanan pangan ya, kemungkinan karena pertanian di seluruh dunia akan terhambat produksinya. Saya pikir itu juga akan dialami oleh Indonesia, apalagi juga Indonesia banyak mengimpor bahan-bahan pangan dari luar negeri. Nah, ini saya pikir harus diantisipasi ya oleh pemerintah sesegera mungkin. Baik, terima kasih Mbak Dina Sulaiman, analis geopolitik Timur Tengah untuk ulasannya bersama Metro hari ini. Selamat sore, salam sehat selalu Mbak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.